Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sekali lagi masih memberikan kesempatan kepada kita hidup dalam kondisi sehat, ya kita bisa melakukan aktivitas hari ini. Kesempatan kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan atau amal soleh, kesempatan untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kesempatan kita untuk menyempurnakan keislaman kita karena itu perintah Allah. Dan kesempatan pula, kalau kita diberi kesempatan itu berarti masih diberikan kesempatan meminta maaf, meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita pahami baik-baik, kita renungi baik-baik seperti yang diinformasikan dalam Al-Quran, bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan hidup kita sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Khairu wa baqa. Dia lebih baik dan kekal. Sedangkan kehidupan di dunia yang sementara ini sangat singkat dan sering saya sampaikan karena saya juga bagian daripada hidup di dunia ini, sering berubah-ubah. Yang isinya cuma dua, kalau tidak baik buruk, kalau tidak menyenangkan dan menyusahkan. Nah, karena itu sekalian, saya hormati kepada Bapak Ibu sekalian yang setiap sebulan sekali bulan jadwal sini Rebo maghrib hadir mengikuti kajian ini. Ya jujur saja, mungkin agak lain yang membawaan saya, penyampaian saya, karena saya selalu mengajak jamaah itu untuk lebih maju. Kalau dalam istilah Quran itu berhijrah. Jadi hijrah itu kan bukan bagian dari gaya hidup seorang muslim, karena ditetapkan Allah, berubah lebih baik. Nah, tema hari ini Al-Quran kalam Allah kan Pak ya. Islam termasuk itu manusia memotivasi manusia itu berpikir. Mendorong kita untuk berpikir. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang menekankan kita agar kita mau berpikir, menggunakan pikir kita. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menyampaikan, kalau kita coba merenungkan, di antara makhluk ciptaan Allah di panggung bumi ini, di dunia ini, kita disebut bashar, makhluk seperti yang lainnya. Kita disebut anas, manusia pada umumnya yang makan minum. Kita juga disebut al-insan, itu pernah saya sampaikan. Nah, kelebihan kita sebagai manusia itu dari makhluk yang lain, karena Al-Quran juga menyebutkannya. Kalau kita dibandingkan dengan pohon, tumbuh-tumbuhan, dibandingkan dengan benda mati, tidak cocok. Tapi kalau dibandingkan dengan hewan, itu bandingannya sering. Al-Quran, Allah sering membanding-bandingkan manusia itu dengan binatang. Karena apa? Ya jelas sama Pak. Tiap hari makan. Hanya binatang kan tidak pandai mengolah makanan. Ya dia makan burung pipit, burung apa itu ya makan padi ya itu aja terus. Burung yang di kandang pun makanannya macam-macam yang kadang-kadang kita harus beli ya, sekalipun dia tidak di kandang, di sangkar dia hidup bebas. Nah kita juga hidup, cuma kita ini diberi kelebihan bisa mengolah. Nah kebiasaan kita mengolah itulah yang Allah berikan kelebihan kepada manusia. Kalau kita rujuk ke Al-Quran, akal. Dan beberapa kali ayat Al-Quran menyeru kita untuk berpikir menggunakan akal. Di antaranya Allah sendiri turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab di antaranya. Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab kan agar kita mikir kenapa. Nah, kalau orang mikir itu selalu timbul pertanyaan mengapa.
Untuk apa? Jadi bisa. Kenapa? Nah, karena. Untuk apa? Saya mengajak umat Islam juga sering. Kita ini kan jangan terperangkap ritual itu terus menerus sehingga tidak merasakan nikmatnya. Karena kita tidak tahu untuk apa itu diperintahkan. Contoh yang paling gampang, sholat tiap hari. Kalau kajian fikih itu sering mengkaji tata caranya, Pak. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana kan. Tapi saya sering bilang, kalau kita mengkaji fikih bagaimana tata caranya, itu kita sering tidak bisa ketemu. Kan pernah saya sampaikan, sebabnya ya karena Rasulullah sudah wafat. Hingga yang dibaca cuma hadis. Kalau saja Rasulullah itu wafat meninggalkan video, ya selesai, Pak. Video sholat. Ya, tidak ada perdebatan tentang sholat, ada yang begini-begini, ada yang begini. Tapi yang benar itu yang lebih tepat lagi kita bertanya, kenapa kok kita sholat? Mohon maaf sekali lagi. Saya dengan background saya yang aslinya mu'alaf dulu itu menerima Islam itu juga karena berpikir, karena cocok dengan pikiran saya. Masuk di akal gitu. Yang enaknya kita jadi orang Islam di Indonesia itu, Pak, Al-Quran itu sebagian dari kata-kata dalam Al-Quran itu banyak yang dipakai dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia. Dan akal. Al-aklu. Akola yakilu. Aklan, akal. Afala ta'qilun. Itu ada sekitar 17 kali atau 13 kali Allah memancing manusia. Afala ta'qilun. Apa kamu tidak gunakan akalmu? Surat Yusuf ayat 2 berkaitan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kamu gunakan akalmu, memikirkan. Kenapa? Nah selama ini kita pernah nggak mikir. Kenapa Al-Quran itu kok bahasa Arab? Nah, bukan bahasa lain. Nah, itu. Sama, contoh kita kenapa sholat assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kenapa ya? Sampai Nabi menekankan tebarkan salam. Nah, kita kan cuma stop cuma mengucapkan assalamualaikum. Ya, kita pahami yang dituntut Allah kepada kita itu sepanjang hidup kita yang sementara inilah amal kita. Nah, jadi Al-Quran itu adalah amaliyah. Yang sementara ini, ngapunten, saya mengimbau Bapak Ibu bagus, rajin ngaji itu bagus. Bertambah ilmu kita, bertambah. Tapi yang diminta itu adalah apa yang kita ketahui itu, yang diseru, itu kita praktekkan enggak? Yang dituntut Allah itu amaliyah. Saya khawatir, Pak. Akhir-akhirnya saya lihat Islam itu cuma jadi ilmu. Tidak jadi amal. Dia tahu tapi tidak dipraktekkan. Dia tahu itu kan ilmu. Tapi dia tidak praktekkan. Padahal dalam Al-Quran tuntutannya itu amanu wa amilus syariat. Amal. Saya ingat dulu di Kanwil Depak itu ada istilah populer, mudah-mudahan masih itu. Ya. Amal yang ilmiah, ya begitu. Ilmu yang amaliyah. Jadi amal itu sesuai dengan ilmu, ya hasil produk pikir kita juga, analisa kita, dan ilmu kita itu amaliyah, diamalkan itu, dipraktekkan. Makanya kita tahu tadi ayat dibaca oleh Imam Pak Mul. Alhaakumut takasur. Kamu hidup di dunia ini terlalu menumpuk-numpuk kesenangan, numpuk-numpuk harta sampai kamu lupa kubur menghampiri dirimu. Di surah yang kedua kan itu sindiran lagi ya Pak. Wailul likulli humazatil lumaladzi jama'a ma. Celakalah orang yang numpuk-numpuk harta. Sampai itu diulang-ulang di ayat At-Takasur itu. Kala saufa ta'lamu. Jangan seperti itu kamu, nanti kamu akan mengetahui. Diulang lagi, jangan seperti itu kamu, nanti kamu akan mengetahui. Itu sudah kita ngerti kan. Tapi tidak sedikit kadang-kadang kita masih berat untuk mengeluarkan harta. Padahal tidak habis, itu contohnya. Memang jujur aja loh, saya sebagai ustadz juga, kalau urusan ngetok no duit paling angin. Maksudnya ngetok no duit yang nggak jadi apa-apa gitu buat kita. Ya seperti sedekah, nolong orang.
Saya beberapa hari yang lalu, kalau Rasulullah SAW itu kan sholat assalamualaikum kanan kiri, dia balik ke kanan ketika jadi imam, balik ke belakang dia lihat jamaahnya. Kalau ada yang nggak kelihatan, dia langsung cari siapa kemana itu. Itu kan kadang-kadang kita tidak. Nah, kenapa kita tengok kanan kiri? Mungkin itu diantaranya. Saya contohnya di kampung dekat tinggal saya. Saya beberapa waktu yang lalu datang ke seseorang atau keluarga, ibunya janda. Saya baru tahu bapaknya baru meninggal, umur 70-an tahun, Pak. Anaknya juga janda, anaknya 4. Ternyata cucunya juga janda juga, anaknya 1. Saya pas mampir, waduh, teras rumahnya itu mau ambruk, Pak. Itu tidak jauh dari masjid. Nah, terus saya bilang di jamaah masjid, selama ini kita cuma rajin sholat, tapi tidak berpengaruh. Kenapa kok Allah nyuruh kita sholat tiap hari itu? Kenapa itu dicari, Pak? Kenapa kita ketuk assalamualaikum kanan, assalamualaikum itu dicari? Saya ambilkan contoh. Kita bersyukur sekali Bapak sekalian ada Al-Quran. Ya. Di antaranya lagi Allah memacu memacu manusia untuk berpikir. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu sudah ke-59. Ayat 21 insyaallah ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Di belakangnya ada kata-kata gini. Wa tilkal amsalu nadhribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau saja Al-Quran ini kami turunkan, kata Allah, di atas bukit, kamu akan saksikan bukit itu rontok, hancur, terbelah-belah. Begitu bobot Al-Quran itu pentingnya dalam hidup manusia. Di ayat itu Allah katakan wa tilkal amsal. Amsal itu permisalan, perumpamaan. Misal. Wa tilkal amsalu nadribuha. Allah buat perumpamaan bagi manusia, linnas la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau mikir. Jadi orang muslim itu kalau mau maju mikir. Nah, kalau bicara mikir biasanya itu kaitannya kalau dalam kajian orang bilang, kalau pertanyaannya mengapa itu orang bilang filsafat. Hikmah apa di balik itu? Hikmah juga sudah bahasa Indonesia, Pak. Hikmah apa? Untuk apa? Karena di dunia ini yang sementara tadi kita kan numpuk-numpuk amal. Nah, sholat yang diperintahkan kepada kita sebagaimana kajian-kajian kemarin, sholat, siam Ramadan, sampai haji, itu juga membentuk diri kita agar benar-benar menjadi orang Islam. Orang Islam itu, kemarin saya sampaikan, ciri khasnya mendasar ada 2. Dia taat kepada Allah dan mengalir kebaikan-kebaikan dari dirinya yang dirasakan orang lain. Kalau ini dirasakan oleh orang umat Islam dahulu, hingga ketika hijrah ke Madinah, kemudian 7 abad setelah itu zaman kekhalifahan, bukan main jayanya umat Islam maju. Nah, kenapa? Berpikirnya maju, belum ada perseteruan masalah khilafiyah. Berpikir salah satu dari unsur orang yang di dalam Al-Quran dikelompokkan ulul albab. Ulul albab. Ini istilah ini Allah sendiri yang berikan dalam Al-Quran. Ali Imran 190, 191, 92 itu bisa dibaca lengkap. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada masjid namanya Ulul Albab, Pak. Mudah-mudahan cocok dengan ayat ini. Apa ulul albab itu? Kelompok yang mana ulul albab itu? Ciri khasnya cuma 2. Dia terpadu antara zikir dengan pikir. Nah, selama ini kita banyak zikirnya, Pak. Sholat itu zikir.
Doa itu zikir, pikir yang kurang. Saya ngapunten ya, saya sampaikan. Berapa waktu ini saya sering lihat ada video gitu ya. Seseorang yang bukan muslim, tapi dia ada cara berpikirnya, wah ini luar biasa. Dia benar-benar menggunakan akal karunia Allah. Mudah-mudahan, saya yakin dia suatu saat akan menjadi muslim. Al-Farabi atau Al-Kindi mengatakan, al-insan al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau nggak berpikir, hewan. Sayang. Hingga ada istilah wujuduhu ka'adamihi. Adanya seseorang itu sama dengan tidak adanya. Karena dia tidak mikir. Sedangkan Al-Quran tadi nyuruh kita mikir. Coba kita kaji ulang Pak ya. Ini membutuhkan pemahaman. Ayat pertama kali turun itu bunyinya Iqra. Iqra itu secara harfiah memang artinya baca. Nah, sekarang logikanya itu pakai akal. Jadi kalau bicara kebenaran, benar atau salah itu logika. Bicara baik atau buruk itu etika. Bicara indah atau tidak indah itu estetika, itu dalam bahasa bersama. Nah, kita coba sekarang pakai akal kita. Masuk di akal enggak? Iqra di situ artinya bukan baca ABCD atau bukan baca alif ba ta. Kenapa? Al-Qur'annya belum turun, Pak, yang dibawa copol. Kan gitu, Pak. Gampang dah? Ya, ayat pertama kali turun apa, Mas? Pak? Masa ada Arwi. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kalimatnya itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu satu rentet, Pak. Orang bisa tahu karena ada akal. Ada mikir. Iqra. Ayat itu turun, Al-Qur'annya belum ada, Pak. Mau coba. Nah, disinilah ada seorang ustadz menjabarkan waktu itu kayak Syabdur Rahim Nur, guru saya juga ngajar. Jadi Iqra itu bacalah, telaahlah, perhatikanlah. Nah, banyak sekali ayat Quran yang menyuruh kita perhatikan kan. Berjalanlah di bumi, kamu perhatikan apa yang terjadi di atas bumi. Selama ini umat Islam itu mengalami kemunduran karena kita tidak menggunakan pikir kita dengan baik. Makanya kalau di dalam Islam itu ada istilah orang yang wajib sholat, wajib haji itu syaratnya kan akil baligh. Itu termasuk akalnya sejalan. Alat untuk mikir itu di diri kita ada 3 alat. Ini yang tidak ada pada hewan. Nah, kalau ulul albab tadi disebutkan oleh Allah, Allah ciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Nah, selama ini kan yang meneliti ini, yang mikir tentang ini kan, mohon maaf, bukan muslim, Bapak. Hingga mereka mengalami kemajuan. Yang memikirkan tentang bumi, terjadinya pergantian langit bumi, adalah orang-orang yang belum beriman. Nah, kita ini sudah ada iman, sudah ada zikir, Pak. Itu kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Al-ayat itu tanda. Al-ayat itu tanda. Ayat itu tanda. Juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ayat, apalagi orang hukum pasti sering nyebut ayat ini ya. Tapi ayat dalam artian bahasa Al-Quran itu tanda. Kalau ayat-ayat Allah itu berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada yang membuat film judulnya ayat-ayat cinta, Pak ya. Nah, itu bingung saya itu ayat-ayat cinta. Ayat-ayat itu artinya ayat. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti mau ada sempat buka lagi, ini ayat pernah dibaca Pak Mul dulu waktu ngimami surah Ar-Rum. Ya, kalau Ar-Rum itu ada berapa kali Allah menyebutkan wa min ayatihi. Itu ada 5 kali, Pak. Rentet itu. Tapi saya bilang kalau mau lengkap bacanya mulai 17 sampai 27. Tapi yang berbunyi wa min ayatihi itu ada 5 ayat, mulai 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tapi yang ada seruan untuk berpikir di ayat yang ke-21, mulai 21 itu. Kalau yang 20 Allah cuma menginformasikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kamu itu dari debu.
Kemudian berkembang terus, jadilah manusia yang banyak, kita 20. Yang 21 punya ayat biasanya dipakai untuk undangan kemanten. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu kalau ini aja direnungkan wes gak mari-mari, Pak. Allah ciptakan dari dirimu pasanganmu. Coba kenapa kan kayak gitu? Kemudian Allah ciptakan rasa cinta kasih sayang. Dan terus itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau mikir. Ayat selanjutnya wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan langit dan bumi. Kita kan cuma hafal saja langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tapi tidak pernah nelitinya. Ya kebetulan saya tinggal di hutan, pernah tinggal di hutan kurang lebih 1-2 tahun, di laut juga pernah, di sungai juga. Jadi saya perawan bisa, Pak, nyelam bisa lama, bahkan ya macam-macam terlibat di dalam sungai itu hingga banyak. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur saya pernah di laut, pernah di hutan, hingga ternyata membuat saya semakin mengagumi Allah. Jadi kalau orang berpikir nanti tentang apa yang ia lihat, di samping yang dia baca secara literal Al-Quran, itu akan menumbuhkan rasa kekaguman kepada Allah. Akhirnya dia ngomong, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, tidak ada yang salah. Nah, tinggal yang kedua, manfaatnya apa? Karena kita ingat Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu bermanfaat. Ini yang saya pakai ini kan yang bikin siapa? Produk pertamanya. Kira-kira produk orang-orang beriman apa bukan ini? Bukan main ini kalau orang muslim, Pak. Waduh, pahalanya besar itu. Pengeras suara ya. Itu kan hasil. Ada ayat seperti petir gitu. Menimbulkan stroke, menimbulkan listrik dan macam-macam. Allah ciptakan manusia kemudian beda-beda lisannya. Allah beda-bedakan warna kulitnya. Pernah saya sampaikan ini. Nah, ini kan status sosial. Orang harusnya mikir aja tuh, lihat manusia itu tidak ada yang sama. Anakku itu 5 muka masih sama, suaranya tidak sama. Pernah renung nama? Padahal cetakannya sama, bahannya sama. Biasanya Pak, pada umumnya kalau cetakannya sama, bahannya sama, keluarnya gimana? Sama. Orang kalau tidak kagum sama yang menciptakan manusia kelewatan. Itu kata Allah, la ayatil lil alamin, la ayatil lil alamin. Ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berilmu, yang tahu. Berilmu itu orang yang tahu. Nah, saya lanjutkan lagi, masih wa min ayatihi. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasma'un. Allah tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan siang dan malam itu untuk istirahatmu dan mencari sebagian rezekimu. Ini tolong Pak nanti pikirkan baik-baik kenapa kok siang malam dan ada istilah tidur disebut. Saya kemarin tukang tak ngomongin, kamu harus tidur sedikit pun tidur. Oh no, sehingga itu pernah Pak, mohon maaf, nauzubillah. Ya memang semua kekuasaan Allah ya. Ada anak itu bagus sih, bengkel, pinter, dia usia umurmu berapa? 43. Hati-hati loh saya bilang. Hati. Setelah kita ngamati Pak ya, ngamati betul-betul Pak. Usia rawan itu Mas yang muda-muda, usia rawan itu 40 sekitar itu Pak. Antara 40 lebih, 40 kurang rawan. Itu kadang-kadang ya kalau kena sakit sedikit aja bisa. Nah sedangkan kita yang 60-70 nih Pak, itu bukan angka mati. Angka potensi kita kan 67. Tapi kalau kita 60-70 Pak Ibu, mohon maaf di rumah saya bukan tukang ujung. Tapi dari pengamatan tadi karena kita kemampuan mengamati, menganalisa, biasanya kalau orang usia sudah 70 tahun itu agak awet Pak.
Tapi kalau sakit itu suwe Pak. Mudah-mudahan kita tidak lama ya Pak ya. Kemarin ada tetangga saya umurnya 80 meninggal, tidak pakai sakit lama meninggal, kan enak Pak. Si Soro itu sudah sakit, gak sembuh-sembuh, terus ya nggak enak. Dan itu banyak terjadi. Ibu kandung saya sendiri itu 85 tahun Pak, 5 tahun di atas kasur. Yang kesian kan adik saya. Dia juga kesian. Sampai adik saya bilang, mulak kiai, dungok naik, dungok nopo. Jaluk mati loh ya. Ya mudah-mudahan kita ini Pak diberi panjang umur, sehat, kuat dan manfaat. Berdoa terus saja. Kalau memang suatu saat ya Allah umur saya sampai waktunya, berikan kemudahan saya cara mati. Tidak nyulitkan orang lain. Boleh itu berdoa begitu. Tapi kalau kemampuan kita antara 60-70. Hingga ada orang yang umur 80 Pak. Tapi sebetulnya 60-70 ini sudah standar kemampuan kita. Makanya tidak heran kan di semua negara hampir angka 60 pensiun. Nah, kelemahan kita Pak, ini saya sampaikan. Kelemahan kita dari binatang. Binatang tidak punya akal untuk mikir, merenung dan seterusnya. Cuma kelemahan kita sebagai manusia itu ternyata gampang lupa. Apalagi usia sudah 60. Itu gampang lupa. Tadi mau ngambil barang ini, ya, sudah masuk. Ya, kadang-kadang lali Pak. Mau katanya juga opo ya. Malah ada orang guyonan, ini kejadian ya, kacamotanya dijadiin kalau ya. Nah, binatang itu tidak pernah lupa Pak. Itu hebat. Binatang itu tidak pernah lupa. Yang saya cerita kalau saya pernah di hutan. Di hutan yang begitu lebat belantara, saya terus merenung. Iya ya. Burung itu sangkarnya di situ, bukan sangkar, sarangnya di situ tinggi, dia terbang mencari makan, tidak jelas kemana. Bisa pulang itu tanpa pakai rambu-rambu, tanpa pakai Google Map. Itu kelebihan. Tapi itulah, itu sudah Allah beri. Nah, kembali saya terus tadi. Jadi Allah ciptakan siang malam itu istirahatmu dan mencari rezekimu. Itu kata Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau mendengar. Saya perhatikan Pak. Jadi alat untuk kita berpikir itu ada 3. Ini bukan telinga Pak, pendengaran. Yang kedua penglihatan. Bukan cuma mata loh Pak. Yang ketiga, yang satu ini saya tidak tahu di mana letak, tapi ada fuad atau qalb, penimbang. Kenapa saya pakai standar mengatakan ini? Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78. Surah ke-16. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing. Kamu tidak punya ilmu, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakum sam'a. Allah buat bagi kamu pendengaran. Kalau telinga bahasa Arabnya uzun. Sapi punya uzun kan Pak? Sapi punya telinga, tapi tidak berfungsi sebagai pendengaran. Maksudnya begini. Kalau sapi itu lihat sesuatu tidak mikir Pak. Suket dikit diolah jadi pecel, jadi rendah, jadi herbal rendah. Saya teringat mungkin pernah saya sampaikan di sini di SMP itu saya mulai mikir, saya belum Islam. SMP kelas 3. Saya melihat pohon tebu sama lombok tumbuh berdempet. Saya kira Bapak Ibu tahu umum lombok pedas, tumbuh manis, tumbuh di tepi sumur, ya tanah, otomatis kan tanah Pak. Bapak Ibu mungkin tahu rasa tanah. Seru, coklat tapi ya begitu. Rasanya asin apa manis Pak? Ya tawar lah. Kenapa lombok ini bisa pedas? Kenapa tebu ini bisa manis? Air sumur tawar. Dan tidak koslet. Jadi kalau orang tidak ngagumi penciptanya kelewatan. Kalau tidak ngakui adanya Tuhan kelewatan. Buktinya banyak orang pinter-pinter itu ateis itu banyak. Ya,
Itu kalau orang betul-betul dalam dunia filsafat namanya Fioration. Hati-hati. Orang kalau cuma gunakan akalnya atau aja pikiran aja terus itu bisa gila juga Pak, bisa kufur juga. Dia menandakan itu lahirnya materialisme, komunisme itu dari situ. Sampai dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, yang ada itu yang ada sekarang itu. Dia tidak percaya kepada akhirat. Itu kalau hanya menggunakan akal, hanya otak. Karena itulah kita beruntung di ulil albab tadi ada dua. Orang yang ulil albab itu pertama dia ingat zikir. Dia ingat sama Allah, dia ingat yang menciptakan, kemudian dia memikirkan ke langit, kejadian langit dan bumi. Nah, setelah dia memikirkan nanti dia mengakui adanya Allah yang Maha Kuasa, dia mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Dan akhirnya dimatakan juga Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satu pun yang kamu ciptakan salah, semuanya benar. Saya waktu lihat pohon lombok sama tebu itu mikir, Pak. Kenapa lombok ini pedas, tebu ini manis? Yang lombok itu kulitnya kenceng, keras. Tebu ini lomboknya, lombok ini kulitnya, ya Pak. Ini sebetulnya tidak masuk di akal Pak. Kalau menurut kita, kenapa? Biasanya secara umum ibu-ibu mungkin tahu. Orang yang manis itu lemah lembut kan, kebanyakan itu. Coba lihat aja, orang cantik-cantik itu lemah lembut Pak. Yang kasar-kasar itu biasanya gak spiro cantik. Mohon maaf. Nah, yang kalau pedas kan keras Pak. Lah ini kan kebalik ini lah. Tebu keras kok dibungkus, lombok manis kok lemah lembut. Ini setelah manfaat, asas manfaatnya. Kenapa? Sekarang buktikan di lapangan. Ibu yang jual hujan gado-gado, bayangkan kalau lombok itu keras Pak. Ngulekeo. Nah, pernah nggak kita waktu makan soto pakai sambal? Kira-kira pernah ingat sama Allah? Di sini ini yang kita kurang. Jadi kita zikir itu hanya secara formal biasanya. Harusnya ketika dia mau makan dia sudah bismillah. Ketika dia merasakan enak kan ingat sama Allah, alhamdulillah. Setelah makan, bayangkan kalau lombok itu pedas dia ngulek. Nah, sekarang saya pernah tanyakan di pabrik gula Jember waktu ceramah. Kenapa debu itu kok kulitnya keras? Dia bisa jawab karena tidak pernah mikir. Tahu ngulek, tahu jadi lombok apa? Gula. Apa Ustaz? Sampean bayangkan kalau tebu itu kulitnya lembut, kenyal-kenyal. Saya yakin manisnya habis. Dirubung semut pun entek. Semut cilik-cilik itu waduh. Ya. Tapi ada ibu yang nyeletuk. Tapi Ustaz, gula itu mahal Ustaz. Jangan murah, ya kan? Kenapa Allah tidak bikin saja garam itu yang mahal, gula yang murah? Karena gula kan kita sering pakai, garam jarang. Oh, produknya lain Bu. Kalau ngolah, nah ini ekonomi. Kalau ngolah garam itu pakai murah, gampang, air laut dinaikkan jadi garam. Ya, itu kalau laut aja kita nyinggung, laut begitu loh. Besarnya Pak, tidak pernah mengasini air sungai. Saya hidup di sungai dulu. Nah, sedangkan tebu itu tanam area luas, perlu tenaga kerja, biaya mahal. Ibu itu bilang, kenapa Allah tidak ciptakan laut itu saja manis, dijemur jadi gula, kira-kira begitu ya. Benar juga ibu ini, tapi tidak mungkin. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca Al-Quran itu ada cerita laut Pak di situ. Laut itu diciptakan untuk supaya orang terjadi berlayar, belum lagi makhluk-makhluk ikan yang kita makan itu. Bu, bayang no Bu. Kalau laut itu manis Bu, kapal gak iso lewat, abot, peliket. Kalau Bapak jegur ke laut Pak, lain jegur di sungai Pak. Kalau kita jegur ke laut itu badan kita itu rasa terapung Pak. Kalau di sungai produk celep sedikit. Tapi lucunya juga orang bisa berenang itu kok timbul, bingung saya. Itu yopo yo. Pernah berenang Pak? Coba orang yang bisa berenang jegur, timbul Pak. Coba kalau orang tidak bisa berenang, jegur, wes gak timbul. Paling dia kelepek-kelepek itu juga saya habis pikir, wah Allah itu. Coba sampean rasakan. Tapi anehnya binatang itu Pak, binatang itu luar biasa Pak. Rata-rata semua binatang itu bisa berenang. Kapan belajar berenang?
Sampai nggak percaya, uji kucing itu Pak. Uji kucing itu. Pernah kucing ikut latihan renang Pak. Nah, besok kucing sampai uncal no, di sungai. Berenang Pak. Kambing yang sampai sembelih uncalkan sungai. Berenang. Saya tanya orang angkatan laut dulu Pak. Ini orang-orang ini masuk angkatan laut harus berenang Pak. Oh kalau udah masuk harus belajar Pak Ustaz. Belajar. Pedas loh kata sinau langsung berenang itu. Cuma bagaimanapun binatang kalah sama kita. Akal pikirannya. Nah dari situ Bapak sekalian. Saya bilang kalau semut laut itu manis Bu. Nanti repot marinir kita matanya semut dan gitu. Nah sekarang kita kelola saja Pak. Apa yang Allah ciptakan itu pikirkan kalau umat. Saya kira kita banyak tidak gunakan ini. Contoh sekarang saya dengar beras naik. Gimana beras naik? Kalau di Surabaya nggak ada sawah. Terus kelemahannya lagi saya di Gresik itu ada Pak. Tukang seleb apa itu? Itu loh yang padi jadi gabah jadi beras. Loh. Iki gabah yang pundi Pak? Banyuwangi loh. Orang dia itu loh, selepannya beli, nyari gabah itu ke. Itu berjalan normal itu dulu. Makanya Pak Karwo ketika waktu jadi gubernur, waktu krisis masalah pangan waktu ditanya saya, gimana Ustaz? Beras, produk beras di pasaran, ya baik-baik aja. Cuma sayang saya bilang Pak Karwo, kita ini tidak bersyukur. Mengelolanya salah kelola bumi kita ini. Subur jadi pabrik, subur jadi perumahan. Akhirnya habis ya. Tapi Pak, waktu itu Pak Karmo bilang sama saya, tapi produk kita meningkat Pak. Iya, ya gak apa meningkat. Diperkosa Pak. Pakai apa? Kimia. Nah, akibatnya sekarang, saya di Nganjuk, tanya petani, Pak, ping piro Pak panen? Ping papat. Kok iso? Iya, Pak pupuk. Terus dada akibatnya dah. Iya, ya kan? Nah, jadi sebetulnya Allah sudah noto tadi. Ayat tadi kita lihat. Saya tadi kata Al-Nahl 78, alat kita berpikir itu ada 3 apa? Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Jadi bukan telinga ya. Nah, makanya Allah sindir dalam surah Al-A'raf 179, Pak. Ya betul 179 ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami masukkan, siapkan jahanam itu bagi manusia dan jin. Lahum qulub, mereka punya hati. Qulub itu jamak dari kolbun. Kolbun itu satu, kolbu, jamaknya qulub. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, fuad, tapi dia tidak pernah untuk memahami. Walahum azanun. Dan dia punya telinga, manusia punya telinga. Uzun jamaknya azan. Dia punya telinga tapi sayang dia tidak mendengar. Dia punya mata ainun, ayunun, tapi sayang dia tidak melihat. Yubsirun wala yubsir. Ulaika kal an'am. Manusia-manusia seperti itu yang tidak berpikir dengan telinganya, matanya untuk melihat, telinganya mendengar, dan hatinya untuk berpikir. Kata Allah, mereka tidak ubahnya seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih selat. Itulah orang-orang yang lalai ketika diberi kesempatan hidup. Saya berikan contoh Pak. Kambing kalau lihat bulan itu tidak pernah mikir ya. Ya lihat dia. Ayam dengar sesuatu tidak pernah mikir. Tapi manusia yang reaktif, lihat bulan kan mikir bagaimana bisa naik ke bulan. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang yang belum muslim. Nah mudah-mudahan kita bisa lebih maju itu. Jadi caranya apa? Ayo sekarang kita yang rutin-rutin aja Pak. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan kenapa saya disuruh ini dan apa yang harus saya lakukan dan apa manfaatnya bagi orang lain. Baik Bapak sekalian, waktu sudah azan Isya, memang temanya cukup berat, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Tadi saya kutipkan ayat-ayat Pak, An-Nahl 179, Yusuf surat ayat 2, kemudian An-Nahl Al-A'raf ya 179, An-Nahl 78, Ali Imran itu tentang berpikir ya, Ali Imran 190, 195, dan Ar-Rum tadi. Masih ada satu yang belum tadi ketinggalan Pak, yang tentang untuk mikir. Allah ciptakan petir itu ya, Allah ya. Wa min ayatihi yurikumul barqa.
khaufan wa tama'an. Allah ciptakan kilat petir dan angin supaya kamu juga menggunakan akal. Itu Ar-Rum 24. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ayo Bapak sekalian, khususnya yang muda-muda, yang masih nom-nom, gunakan akal pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Ini anak-anak santri yang ngaji, ya bagus ngaji. Ayo gunakan ini. Islam itu akan mengalami kemajuan masa depan kalau generasi akan datang itu menggunakan pikiran. Jangan terperangkap hanya kepada pekih saja, hingga kita kaji kenapa kita disuruh ini hingga berkembang dan seterusnya. Demikian, marilah saya lengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan saya sendiri lagi, meyakinkan saya dan Bapak Ibu sekalian tambah yakin akan kebenaran Allah yang tertulis dalam Al-Quran, hingga kita semakin kagum sama Allah, semakin membesarkan Allah, semakin mentaatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar muslim, tunduk patuh taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur dengan menggunakan akal pikiran yang kau berikan kepada kami, agar kami adalah orang-orang yang berpikir dan bersikir, ingat kepadamu dan selalu berpikir tentang kebesaranmu ya Allah. Allahumma rabbana hatina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Akhirnya saya lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.